lagi di podcast Sapa Owale. Saya Maret Limaitano dari KKN Tematik Universitas Tadulako. Tahu nggak sih teman-teman, kalau di Desa Towale ini bukan hanya kaya akan tempat wisatanya, tetapi juga sangat kaya akan tenun khas Donggalanya. Ya, di sini ada banyak sekali ibu-ibu yang menenun. Ada yang menenun secara pribadi, ada juga yang menenun secara berkelompok. Ya, kali ini teman-teman bisa lihat saya sedang bersama dengan Ibu Roslina, Tabe Ibu Roslina. Ya, beliau adalah ketua tenun gedokan khas Donggala. Ya, boleh Ibu diceritakan mengenai sejarah awal mengapa Desa Towale terkenal akan khas tenunnya? Ya, karena dari dulu memang Towale ini memang dari nenek moyang kita memang dari turun-temurun itu menenun. Makanya sampai sekarang itu tetap dilestarikan itu tenun. Dilestarikan sampai sekarang. Ya, baik Ibu. Siapa saja Bu yang terlibat dalam proses pembuatan tenun di Desa Towale? Semua ibu-ibu pengrajin tenun yang ada di Desa Towale itu semua terlibat. Bagi yang menenun. Ibu-ibu semua Ibu-ibu. di Desa Towale. Ya, apakah keterlibatan ini diwariskan sampai turun-temurun? Iya, sampai turun-temurun. Baik Ibu, berarti dari sejak nenek moyang sampai sekarang terus berlanjut kebiasaan menenun ya. Diceritakan Bu mengenai sejarah awal mengapa Desa Towale dikatakan sebagai desa tenun. Ya, karena Desa Towale itu penenunnya ibu-ibu semua, satu kampung ini semua penenun. Makanya sekarang itu Towale sudah jadi desa tenun, desa wisata tenun. Wow, desa wisata tenun. Luar biasa. Siapa saja Bu yang terlibat dalam pembuatan proses tenun di Semua Donggala? ibu-ibu yang penenun ada di Desa Towale semua terlibat. Ya, ibu-ibu ya semuanya. Iya. Luar biasa, berarti ibu-ibunya basicnya ke tenun Donggala. Siap Bu. Bagaimana keterlibatan ini diwariskan secara turun-temurun Bu? Iya, turun-temurun. Itu dari nenek moyang kita itu sampai sekarang. Sampai sekarang Sampai Bu. sekarang. Luar biasa. Ya, bisa diceritakan nih Bu, bagaimana proses pembuatan tenun Donggala dari awal hingga menjadi kain seperti ini Bu? Awalnya kan orang tua dulu dia memakai benang itu mulai dari kapas. Jadi sekarang di sini sudah ada kapas. Jadi kita menggunakan bahan itu dari impor. Jadi kita membeli benang, baru kita mewarna dulu. Habis diwarna baru kita kasih ke pengrajin. Itu kadang warna itu sintetik apa warna alam. Dua jenis pewarnaan, sintetik dan pewarna alam. Setelah habis pewarnaan, kita harus pemintalan benang dulu. Baru pemintalan itu baru kita mihani. Yang namanya yang dikasih masuk di sisir itu. Nah, setelah itu baru kita gulung di tempat di alat tenun gedokan, baru ditenun sampai jadi kain. Boleh mungkin Ibu di spillkan kalau ini kalau yang ada di sekitaran Ibu di belakangnya kita ini sintetik. Tapi kalau yang ini warna alam. Ini terbuat dari kulit kayu mangrove. Kain mangrove. Nah, ini dari kulit kayu mangrove. Ini terbuat dari ini yang dibilang itu pewarna alam. Iya. Jadi banyak macam. banyak macam ya teman-teman. Dari pohon kulit apa saja, yang pohon kulit kayu. Iya. Kalau ini dari kulit mangga. Mangga. Apakah ada motif-motif khas yang membedakan tenun Donggala dengan daerah lain? Adalah. Ada. Apa itu Bu? Kalau tenun lain, ini kan kalau tenun Desa Towale itu masih menggunakan alat tradisional. Kan? Itu alat tradisional yang kita pakai sekarang. Itu alat tradisional. Gedokan. Kalau ATBM dia kan itu dia diinjak, bahkan jadinya pun itu tidak sama dengan ini, tidak sama. Dia agak berkulit jagung tapi ini rapat. Iya, itu yang membedakan itu ya. Perbedaannya. Apa harapan Ibu untuk generasi baru Desa Towale dalam melestarikan kebiasaan tenun di sini? Harapan saya untuk anak-anak kedepannya dia harus tetap mengembangkan tenun Donggala, melestarikan agar Towale itu tetap maju, mandiri. Dan dikembangkan bukan cuma di Indonesia untuk penjualan ini, bahkan ke mancanegara, karena mulai sekarang
yang dari mancanegara itu sudah mulai berdatangan datang ke Toale. Jadi harapan kami bukan cuma di Indonesia itu yang untuk penjualan kan ini, bahkan sampai ke mancanegara. Luar Itu harapan biasa. kami. Luar biasa. Baik Ibu, jadi teman-teman generasi baru Desa Toale sudah dengarkan langsung apa harapan Ibu, sehingga jangan sia-siakan apa kekayaan yang ada di Desa Toale. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya bisa menerima kami untuk mewawancarai terkait Tenun Donggala di Desa Toale. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!